Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Pandemi COVID-19 rupanya tidak menghalangi masyarakat untuk tetap berbelanja meski hanya dari rumah saja. Bahkan jelang akhir tahun ini, perayaan hari diskon belanja online justru mencatatkan lonjakan konsumen. Benarkah pandemi tidak mempengaruhi antusiasme belanja di masa menantang ini? Lebih lengkap kami ulas dalam Pandemi Melanda Belanja Online Membludak. Ya, pada pekan lalu, tepatnya pada hari Jumat keempat di bulan November, tanggal 27 November 2020, merupakan satu hari setelah perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat atau yang biasa disebut dengan Black Friday. Nah, setiap tahunnya momen Black Friday ini menjadi hari di mana toko retail ini berlomba-lomba memberikan diskon dan para konsumen mengincar barang yang diinginkan untuk keperluan menyambut hari libur Natal. Nah, menariknya untuk tahun ini ada perubahan yang cukup drastis. Jadi, pusat perbelanjaan yang dari pagi ini biasanya ramai dipenuhi dengan antrian, kini justru terpantau sangat sepi. Jadi ini sungguh berbeda ya, karena pada masa pandemi ini konsumen cenderung memilih berbelanja secara online. Nah, di tengah sulitnya kondisi ekonomi, momen Black Friday tidak ayal dijadikan sebagai barometer untuk mengukur pemulihan daya beli masyarakat di Amerika. Dan menurut data dari Adobe Analytics, berdasarkan transaksi di situs 80 peritel besar online pada Black Friday kali ini ada rekor baru, yaitu penjualan naik 21,6% dibandingkan dengan tahun lalu dan mencapai 9 miliar dolar atau setara dengan 126,6 triliun rupiah. Nah, promo tahunan yang berlangsung hanya satu hari ini melaporkan bahwa konsumen menghabiskan 6,3 juta dolar atau setara dengan 88 miliar rupiah per menitnya. Bahkan ini artinya rata-rata per orang itu berbelanja senilai 27,5 dolar atau setara dengan 387 ribu rupiah. Adapun kita lihat nyaris separuh dari pembeli diketahui mengincar barang elektronik seperti smartphone. Nah, penjualan smartphone ini bahkan meningkat tajam 25,3% secara year on year mencapai 3,6 miliar dolar atau setara dengan 50,6 triliun rupiah. Nah, ada lagi nih fakta menarik lainnya. Terdapat 52% peningkatan jumlah pemesanan online melalui pengambilan barang langsung. Dan kemudian selain barang sekunder, tidak sedikit pula juga konsumen yang kini berbelanja kebutuhan primer, di mana pemesanan bahan makanan online ini melonjak hingga 397%, bahkan sementara produk perawatan pribadi ini meroket hingga 555,6% dan produk untuk hewan peliharaan ini naik sampai 254%. Nah, jadi tidak hanya menorehkan rekor, bahkan sepanjang sejarah Black Friday 2020 ini telah menjadi hari belanja online terbesar kedua usai perayaan Cyber Monday 2019 di Amerika Serikat. Namun secara global, apakah ini lebih besar dari momen belanja Singles Day di China? Kita akan bandingkan. Sayang sekali sejauh ini belum ada ya yang bisa menandingi perayaan Single Day yang berlangsung pada setiap 11 November atau 11.11 di China. Apalagi transaksi Singles Day di perusahaan e-commerce Alibaba pada tahun ini merupakan yang terfantastis. Jadi ini berhasil meraup 75 miliar dolar atau setara dengan 1.056 triliun rupiah. Nah, penjualan mengalami peningkatan sebesar 26% lantaran Alibaba ternyata melakukan pengecualian khusus dengan melakukan promo dari 3 hari sebelum perayaan 11.11. Jadi selain Alibaba ada pula JD.com yang berhasil mencatatkan rekor baru penjualan. Jadi JD membawa 41 miliar dolar pada Singles Day tahun ini atau meningkat 33% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kalau berdasarkan survei dari riset Oliver Wyman, 86% responden atau konsumen di China dilaporkan bersedia berbelanja dengan porsi yang sama atau lebih besar daripada Singles Day di tahun lalu. Bahkan angka ini kalau kita lihat jauh lebih banyak ketimbang 14% konsumen yang cenderung memilih mengurangi porsi belanja. Nah, melihat capaian seperti ini jadi mengkonfirmasi ya bahwa pandemi memang telah mempercepat perubahan tren belanja. Jadi dari yang semulanya awalnya ini konvensional menjadi ke online. Lantas apa saja sih peluang yang harus dimanfaatkan Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi yang cukup besar? Kita akan lihat bersama. Seperti apa?
Jadi ini dia survei yang dilakukan oleh United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD terkait perilaku belanja online terhadap 3.700 konsumen di 9 negara berkembang dan juga negara maju. Di mana masa pandemi ini, mayoritas konsumen di negara berkembang ternyata mengalami transisi belanja online yang terbesar. Jadi survei juga menyebut dibandingkan masa sebelum pandemi dengan saat ini, setiap 2 bulannya ada beberapa kategori produk yang menunjukkan peningkatan pembelian online yang sangat signifikan. Jadi tepatnya ini kalau kita lihat di antara 6 sampai 10% ya kenaikannya. Nah, kita lihat ada beberapa barang seperti perangkat elektronik, kemudian alat berkebun, farmasi, lalu juga ada pendidikan, produk furniture dan juga rumah tangga serta kosmetik dan juga perawatan pribadi. Namun sayangnya jika kita lihat lagi dan kita beralih ke data berikutnya, terlihat bahwa pengeluaran belanja online per bulan ini juga sebenarnya mengalami penurunan tajam, terutama produk-produk di sektor pariwisata ataupun perjalanan yang sampai drop hingga 75%. Nah, memang tidak bisa dipungkiri pandemi ini telah memukul sektor pariwisata, terutama apalagi selama ini berbagai konsumen, mau itu di negara berkembang ataupun maju sekalipun, tentunya menunda pengeluaran besar seperti liburan, renovasi rumah, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, survei memandang ya, ada perubahan yang sangat signifikan dari aktivitas belanja online yang kemungkinan bisa jadi bertahan hingga pandemi sudah usai. Maka itu transaksi online dapat dijadikan kesempatan sebagai mesin pemulihan ekonomi sehingga pada akhirnya peluang besar akan terbuka lebih lebar bagi usaha yang menempatkan e-commerce sebagai strategi bisnis.